Selamat siang kepada Pak Edi selaku mata kuliah elektronik D1. Perkenalkan, nama saya Gideon Purba, NIM 14S2 1041. Di sini saya akan menjelaskan tentang dioda penyiaran. Penelitian. Dioda penyiaran atau rectifier merupakan komponen dioda yang berfungsi untuk menyiarkan arus listrik. Dioda ini pada umumnya difungsikan untuk menyiarkan tegangan AC dan mengubahnya menjadi arus DC. Pada rangkaian listrik, penggunaan dioda penyiaran sangatlah penting karena tanpa adanya rectifier maka berarti elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mari ketahui lebih banyak mengenai apa itu dioda penyiaran atau rectifier, mulai dari pengertian, fungsi, jenis gambar simbol, cara kerja hingga cara mengukur dioda penyiaran. Gambar simbol dioda penyiaran. Prinsip kerja dioda penyiaran yaitu berdasarkan teknologi pertemuan PN. Jadi, arus positif hanya dapat dialirkan kepada noda menuju katoda, namun arus tersebut tidak dapat dialirkan pada arah sebaliknya. Gambar simbol dioda penyiaran atau rectifier dapat dilihat pada slide berikut. Anode itu dilambangkan dengan hasil dengan lambang positif, sedangkan katode itu dilambangkan dengan lambang negatif. Fungsi dioda penyiaran. Seperti namanya, fungsi dioda penyiaran atau rectifier adalah sebagai komponen elektronika yang berguna untuk menyiarkan arus listrik. Bagaimana cara kerja dioda penyiaran? Pak, dioda pada umumnya memiliki dua kaki elektroda, yaitu anoda terminal positif dan katoda terminal negatif. Prinsip kerja dioda penyiaran yaitu berdasarkan teknologi pertemuan PN. Jadi, arus positif hanya dapat dialirkan pada anoda menuju katoda, namun arus tersebut tidak dapat dialirkan pada arah sebaliknya. Arus AC yang masuk melewati dioda akan dialirkan menuju suatu arah, kemudian arus yang datang dari arah berlawanan akan diblokir. Sehingga nantinya arus listrik yang semula merupakan tegangan bolak-balik akan diubah menjadi arus searah. Penggunaan rectifier ini terbilang sangat penting bagi komponen elektronika. Apalagi mengingat bahwa beragam alat elektronika memang membutuhkan arus DC untuk dapat beroperasi. Jenis-jenis dioda penyiaran. Yang pertama, penyiaran setengah gelombang half wave rectifier. Dioda penyiaran setengah gelombang adalah rectifier yang hanya dapat menghasilkan setengah dari siklus sinus saja, di mana siklus sinus biasanya akan menghasilkan dua bagian, yaitu bukit positif dan negatif. Jika dilihat dengan osiloskop, maka kita dapat melihat jenis gelombang yang dihasilkan oleh rectifier. Kelebihan yang dimiliki oleh rangkaian penyiaran setengah gelombang antara lain, yang pertama, konstruksi rangkaian terbilang biayanya yang lebih hemat. Yang kedua, terdiri dari satu fasa sinyal sinus dan satu buah dioda. Selain kelebihan tersebut, rectifier setengah gelombang juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, output yang dimilikinya mengandung ripple atau riak yang besar. Output rectifier setengah gelombang memiliki daya kecil. Karena hanya mengambil setengah sinus saja, jadi fungsinya dianggap kurang efisien. Selanjutnya, ketika digunakan pada aplikasi dengan frekuensi rendah, alat ini membutuhkan dukungan kapasitor. Selanjutnya, tidak dapat digunakan pada power supply dengan frekuensi yang tinggi. 2. Penyiaran gelombang penuh atau full wave rectifier. Dioda penyiaran gelombang penuh atau full wave rectifier adalah komponen dioda yang dapat menyiarkan gelombang dengan siklus penuh. Untuk menyiarkan arus AC menjadi DC, komponen ini membutuhkan 2 hingga 4 buah dioda. Full wave rectifier bekerja dengan cara penyiaran ganda. Setelah itu, siklus negatif yang didapatkannya dari gelombang input tersebut dikembalikan. Kelebihan yang dimiliki oleh penyiaran gelombang penuh antara lain, pertama, mengambil siklus sinus secara penuh sehingga jauh lebih efisien. Yang kedua, tidak ada siklus yang terbuang sehingga daya yang terserap lebih banyak. Yang ketiga, output yang dihasilkan memiliki riak atau ripple yang lebih halus. Selain beberapa kelebihan di atas, penyiaran gelombang penuh juga memiliki kekurangan.
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi membutuhkan lebih rumit. Yang kedua, membutuhkan dua buah dioda atau lebih dalam satu rangkaian. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian lebih mahal. Yang keempat, membutuhkan transformer sebagai komponen tambahan. Yang ketiga, menyara gelombang sistem jembatan. Penyara gelombang dengan sistem jembatan adalah rangkaian penyara dengan yang disusun dengan sistem jembatan atau dioda berat. Jadi, rectifier menggunakan situs penuh, namun proses input yang digunakan nantinya adalah satu bulan. Pada piranti elektronika yang satu ini, seluruh dioda akan dimanfaatkan pada setiap siklusnya. Ketika terdapat siklus yang positif, maka dioda pertama dan kedua akan bekerja dengan stem forward bias. Selanjutnya, dioda ketiga dan keempat juga akan menyusul untuk bekerja dengan sistem forward bias dan sebaliknya. Yang keempat, penyara gelombang dengan kapasitor. Selanjutnya ada juga penyara gelombang rectifier yang bekerja dengan dukungan kapasitor. Pada rangkaian jenis ini, kapasitor nantinya akan difungsikan sebagai salah satu komponen yang bekerja sebagai filter atau pengering. Jadi, pada saat menyalakan gelombang AC, pastinya akan timbul ripple atau riak. Penambahan kapasitor berfungsi untuk menekan timbulnya ripple sehingga output yang dihasilkan lebih halus. Kesimpulan yang kita dapat dari dioda ini adalah pertama, untuk dapat bekerja dan menjalankan fungsinya, alat elektronik membutuhkan tegangan DC. Jadi, dioda penyara atau rectifier inilah yang membuat arus AC diubah menjadi arus DC yang dibutuhkan piranti elektronika. Kesimpulan yang kedua, tanpa adanya dioda penyara, maka alat-alat elektronik tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, peran rectifier sangat penting bagi kinerja perangkat elektronik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.